Soeharto merupakan salah satu figur paling menentukan dalam perjalanan Indonesia modern. Selama 32 tahun dari 1966 hingga 1998, ia menjadi sosok sentral yang mengarahkan jalannya bangsa. Ada yang melihatnya sebagai arsitek pembangunan nasional, namun ada juga yang melihatnya sebagai pemimpin yang terlalu kuat dan membatasi kebebasan politik. Video ini akan mengajak Anda menelusuri kisah hidup Soeharto secara menyeluruh, dari masa kecilnya yang sederhana, karir militernya, proses naiknya ke puncak kekuasaan, hingga runtuhnya kekuasaan pada masa reformasi. Masa kecil dan latar belakang. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Ia tumbuh dalam keluarga petani dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Masa kecilnya tidak berjalan mulus karena kedua orang tuanya berpisah, sehingga ia kerap berpindah tempat tinggal dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Walaupun hidup dalam keterbatasan, Soeharto dikenal sebagai anak yang tenang, pekerja keras, dan disiplin. Karakter yang kelak membentuk dirinya sebagai seorang prajurit. Awal masuk dunia militer. Saat menginjak usia remaja, Soeharto masuk sekolah militer KNIL yang dikelola oleh Belanda. Setelah Jepang menduduki Indonesia, ia kemudian bergabung dengan PETA sebagai militer bentukan Jepang yang melatih banyak calon pemimpin militer Indonesia. Usai proklamasi kemerdekaan, ia menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat. Dari sinilah ia mulai berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sedikit demi sedikit, pangkat dan tanggung jawabnya meningkat. Menanjaknya karir militer. Selama tahun 1950-an, Soeharto terus dipercaya memimpin berbagai kesatuan penting, termasuk pasukan elit RPKAD. Karirnya semakin menonjol pada 1962, ketika ia diangkat menjadi Komandan Komando Mandala, operasi besar untuk membebaskan Irian Barat. Kesuksesan operasi militer ini membuat namanya semakin dihormati di lingkungan militer. Ia dikenal sebagai perwira yang tenang, penuh perhitungan, dan mampu menjalankan tugas strategis. Situasi politik menjelang 1965. Pada awal 1960-an, situasi politik Indonesia berada dalam kondisi yang rumit. Presiden Soekarno berusaha untuk mempertahankan keseimbangan politik melalui konsep Nasakom, menggabungkan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Namun, ketegangan antara TNI dan PKI semakin tajam, persaingan pengaruh semakin terasa, dan situasi menjadi sangat rentan. Inilah latar belakang yang melingkupi peristiwa besar menjelang tahun 1965. G30S dan kebangkitan pengaruh Soeharto. Pada malam 30 September 1965, 6 jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh kelompok pasukan yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan Revolusi. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai G30S PKI ini mengguncang negara. Soeharto yang saat itu memimpin Kostrad bergerak cepat. Ia mengambil alih markas angkatan darat, menenangkan keadaan, dan mengatur kembali struktur komando. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan PKI sebagai pihak bertanggung jawab, meskipun hingga kini para peneliti masih memperdebatkan siapa aktor sebenarnya. Setelah peristiwa tersebut, Soeharto semakin kuat. Melalui Supersemar, sebuah surat perintah yang diberikan oleh Soekarno, ia mendapat wewenang besar untuk mengatasi situasi nasional. Dari langkah inilah yang menjadi titik balik perjalanan politik di Indonesia. Soeharto diangkat menjadi presiden. Pada 1967, MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden, dan setahun setelahnya ia dilantik sebagai presiden Indonesia. Era Orde Baru pun dimulai. Pemerintah berfokus pada penataan kembali ekonomi dan menjaga stabilitas politik yang dianggap sangat diperlukan pasca kekacauan politik era sebelumnya. Program pembangunan dan keberhasilan ekonomi. Selama memimpin, Soeharto menjalankan program pembangunan besar-besaran melalui Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun.
Program ini menentukan arah pembangunan infrastruktur, industri, hingga sektor pertanian. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah revolusi hijau yang mengubah cara bertani Indonesia dan sempat membawa negara ini menjadi salah satu yang mandiri dalam produksi beras. Soeharto juga membuka peluang investasi asing sehingga pabrik-pabrik baru, jalan raya, waduk, dan beragam fasilitas publik bermunculan di berbagai daerah. Pada dekade-dekade awal pemerintahannya, ekonomi Indonesia relatif stabil, inflasi berhasil ditekan, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat secara umum membaik. Keberhasilan inilah yang membuatnya mendapat gelar Bapak Pembangunan. Kontroversi, kritik, dan cerita otoriter. Namun, di balik pencapaian pembangunannya, era Soeharto juga diwarnai sisi gelap. Pemerintahannya dikenal sangat ketat dalam mengawasi aktivitas politik. Media bekerja di bawah kontrol pemerintah, dan kritik seringkali dibatasi. Tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat menguat, terutama karena keterlibatan keluarga cendana dalam bagian usaha besar. Selain itu, pendekatan keamanan yang sangat keras membuat Orde Baru dikaitkan dengan berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti di Timur Timur, Aceh, dan Papua. Pemilu pun dinilai berlangsung tidak adil, karena hasil hampir semuanya menguntungkan Golkar, dengan margin kemenangan yang sangat besar. Semua itu membentuk citra Orde Baru sebagai pemerintah yang sangat terpusat dan tidak demokratis. Krisis 1997 sampai 1998 dan keruntuhan kekuasaan. Pada 1997, badai krisis moneter Asia menerjang Indonesia. Nilai rupiah runtuh, biaya hidup melonjak tajam, dan banyak perusahaan kolaps. Krisis ekonomi ini memicu gelombang proses yang semakin membesar. Mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi dan perombakan total sistem pemerintahan. Kerusuhan pada Mei 1998 menjadi titik kritis yang memperburuk keadaan. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan kekuasaan, membuat posisi Soeharto tidak dapat dipertahankan. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, menandai akhir 32 tahun pemerintahan Orde Baru, serta awal era dari reformasi. Usai meninggalkan kursi kepresidenannya, Soeharto lebih banyak menghabiskan hari-harinya di rumah di Jalan Cendana. Beberapa kasus hukum sempat diarahkan kepadanya, namun kondisi kesehatannya membuat proses hukum tidak berjalan secara tuntas. Soeharto meninggal pada 27 Januari 2008 pada usia 86 tahun dan dimakamkan di Astana Giribangun, Solo. Soeharto adalah tokoh yang besar, meninggalkan banyak warisan ganda, pembangunan nasional yang signifikan, namun juga menjadi catatan panjang mengenai otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Hingga kini, namanya masih menjadi bahan perdebatan dan diskusi. Bagaimana Anda memandang Orde Baru ini? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar.